Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan gua Putra. Oke, teman-teman semuanya. Jadi balik lagi di part ketiga ini adalah dan tetap lagi bersama dengan Bas R, ya kan? Oke, teman-teman bisa ditonton terus dan terima kasih banget yang sudah nonton dari part 1, kedua dan ketiga ini. Terima kasih banyak. Jikapun ada teman-teman yang belum lihat part 1 dan part 2 bisa ada nih di atas. Iya. ada di atas, tinggal klik aja nanti ya teman-teman ya kalau teman-teman belum lihat. Oke, jadi yang part ketiga ini adalah exam di kapal. Karena Bas R ini sudah pernah exam di kapal, bagaimana cara menghadapi exam tersebut di kapal. Karena Bas R ini adalah second engineer approved Aramco, dan mungkin sedikitnya apakah sama exam second engineer sama chief engineer, tapi lebih khusus ke second engineer teman-teman, gitu ya. Dulu itu exam second engineer nggak ada dulu, tapi sekarang ada. Iya. Iya, yang exam itu master, CO sama CE. Dulu. Iya. Semuanya Semuanya ada. ada. Second officer pun sekarang exam. Second officer exam. Ya, gitu teman-teman. Rule-nya semakin kesini makin susah, makin ketat. Jadi makanya teman-teman semuanya jangan males, tetap semangat. Pelaut Indonesia bisa bersaing dengan pelaut luar negeri. Oke, teman-teman. Jadi inilah Bas R akan menjelaskan exam pengalaman kemarin. Ya, jadi kemarin pas saya ketemu pertama kali ke Aramco, saya ditanya untuk pernah nggak masuk ke Aramco. Otomatis kita nggak pernah kok. Iya. Walaupun kita pernah pun saat itu juga tetap disuruh exam karena ada program baru exam untuk second engineer kan. Nah, waktu prepare on hire kapal itu dari Dubai itu, memang saya siapkan betul-betul untuk exam. Sampai saya harus tanya ke kapalnya McLean. Kan karena waktu itu kan bareng-bareng tuh ada McLean, ada Makamin, ada segala Wah, banyak di sana. Iya. Iya. Jadi, ya itu jangan malas tanya ke orang, jangan malu juga. Iya. Minta tips ke orang-orang. Minta tips. Yang kedua kan kita punya HP. Apa yang kita obrolin dengan orang itu tolong direkam. Oh, ini bahan untuk exam. Disimpan baik-baik. Nanti pulang ke kapal ditulis lagi. Kalau nggak, tanya ke teman-teman, ada nggak bahan untuk exam, bahan untuk apa. Yang penting kita punya bahannya dulu untuk kita pelajari. Setelah itu, exam itu kan seputaran kapal kita. Yang ditanya pasti otomatis kayak sistemnya kapal ini bagaimana. Oke, teman-teman bisa catat. Pertama yang ditanyakan oleh si QA itu apa? Sama, pertama pasti nama kita siapa, jabatan kita apa. Terus responsibility apa waktu itu? Responsibility. Iya, second engineer apa. Kalau misalnya pada saat itu saya sama QE orang Belanda tuh. QE orang Belanda. Tuh, jadi pertama. Emang QE di sana banyak nationality-nya? Oh, banyak, ada Belanda, Polandia, Kanada, Rusia. Yang paling susah QE-nya yang mana? Ada dulu yang paling susah itu dari Polandia. Polandia. Tapi info terakhir beliau sudah meninggal. Oh, sudah nggak ada. Tapi dulu ya saya sempat exam dengan dia hampir berjam-jam lah, lebih dari 3 jam gitu. Oh, Bas pernah exam sama yang udah meninggal itu? Iya. Oh, gitu. Itu salah satu QE yang tersusah. Dan hampir semua orang bilang kalau ketemu QE itu memang susah banget. Wah, QE orang Polandia paling susah. Iya, karena ya susah orangnya lah. Apalagi beliau. Susahnya di mana? Karena beliau tuh lebih larinya ke elektrikal, sedangkan Electrical. iya, lebih ke elektrikal karena dulu basicnya memang dari elektrikal kan. Oh, gitu. Tapi memang orangnya agak susah. Dia tricky banget orangnya, harus jawabannya spesifik, harus Detail gitu kan, harus dengan explain juga. Jadi kita nggak bisa, oh ini apa, OWS juga. Dia akan tanya bagaimana mengoperasikannya, bagaimana maintenance-nya, bagaimana perawatannya, berapa bulan, rekodnya mana, apanya mana. Itu seperti itu. Makanya buat teman-teman semua yang mau exam itu, kadang kalau untuk yang baru dikasih waktu 2 minggu. Nah, jadi sebelum waktu 2 minggu ini habis, 1 hari
sampai 3 hari atau maksimal 4 hari, teman-teman itu sudah harus paham keadaan di kamar mesin dan sekitar kamar mesin. Oh, iya, oke. Karena Tuh teman-teman. Karena dia itu pasti nanti kalau kita second engineer ya pasti disuruh paralel generator. Paralel generator. Itu pasti kita disuruh explain dengan cara manual. Explain secara manual. Iya, jadi misalnya generator kita otomatis nih, kita nggak bisa coba kamu kerja generator kita bikin otomatis otomatis. Enggak, kita jelaskan dulu ini kalau manual begini nyalanya, disamakan voltasenya segala macam, baru dinaikkan ininya, kita samakan ininya. Pokoknya teman pasti tahu lah cara paralel manual lah. Oke. Habis itu manual, baru kita kasih tahu yang otomatis. Oh, ini juga bisa otomatis. Intinya orang ini mau tahu ada berapa generator di kapal misalnya kan. Oh, ini ada generator 4 di kapal, yang 3 bisa standby, yang 1 untuk standby, yang 3 bisa digunakan. Ini tiga-tiganya ini bisa diparalel nggak nih? Kita harus jelaskan juga. Oh, ini bisa diparalel, semuanya bisa dipakai dalam keadaan standby kan. Sudah seperti itu, baru nanti akan ditanya, oke, kamu sekarang pegangannya generator, untuk maintenance-nya bagaimana? Nah, baru kita lari ke maintenance. Oh, lari ke maintenance. Itu kalau untuk spesifikasi generator ya. Iya. Ke situ. Nanti sudah selesai di situ, kadang dia akan ngecek. Coba kamu kasih tunjuk saya di mana safety device, di mana ini, di mana perawatan safety device. Pokoknya ini barangnya apa? Tolong jelaskan. Saya mau tahu bagaimana fungsinya, apa perawatannya, terus berapa kali perawatannya dalam seminggu. Itu yang ditanyakan. Nah, itu teman-teman catat ya teman-teman ya. Ini knowledge buat teman-teman semua nih, pengetahuan nih. Nanti kalau sudah di sekitar engine room itu ditanyakan semuanya, ya termasuk steering, pokoknya sama saja dengan survei yang lain-lainnya. Cuma kan dia akan tanya. Jadi kalau kita seolah-olah seperti dosen yang menjelaskan ke mahasiswanya, itu orang mungkin akan senang, dan juga jangan dilawan orang itu. Kalau memang kalau gini, kalau misalnya orang itu, kita pahami dulu kalimat orang itu. Kalau orang itu misalnya bertanya lagi, ya kita kasih jawaban yang detail banget. Iya. Tapi kalau dikasih masukan harus diiyakan atau iya sir. Kita juga harus sedikit merendah dengan mereka. Karena mereka kan istilahnya kayak QA ya, quality insurance kan. Iya. Kan nggak mungkin kita lawan dia lah. Iya. Kita harus ngikut dengan caranya dia, tapi juga dengan apa yang kita punya juga dia juga harus tahu. Terus bahasa juga. Oke, nah itulah yang itu paling tidak suka ketika ketemu dengan examiner itu atau dengan yang mode exam itu, yang dia terlalu banyak mikir dengan kata-kata yang terlalu lama mikirnya loh, Pak. Lama mikirnya. Nah, emang kalau misalkan ada kita mikirnya lama, itu emang kenapa? Satu, biasanya orang itu blank. Yang kedua, nggak confident. Yang ketiga, panik. Nah, pasti nih. Dari 3 ini pasti salah satunya ada tuh. Makanya orang pas di exam nggak confident. Padahal dia tahu, tapi untuk ngomong susah. Iya. Aku tahu nih kalau jelasin Indonesia bisa. Ya itu makanya belajar lagi bahasa Inggrisnya. Betul. Benar. Jadi kalau memang mau tahu semuanya, baca dulu bahasa Indonesianya, nanti baru kita translate dengan cara kita sendiri. Yang penting kita bisa sampaikan ke orang itu. Oke. Nah, terus selain pertanyaan yang diuji di kapal, di engine room, ya kan, selain generator apa tadi maintenance, ada lagi nggak? Oh, pasti ada, Pak. Apa lagi? Contoh CO2 sistem, kita suruh jelaskan bagaimana. Jelasin CO2 sistem prosedurnya. CO2 sistem itu pasti suruh jelasin dari awal bagaimana penggunaannya, terus perawatannya, berapa lama perawatannya. Itu kita jawaban Bas Rahmat itu jawabnya simpel atau detail? Oh, detail. Kalau simpel kenapa? Kalau simpel orang itu nanti tanya terus. Kenapa nggak begini? Oh, gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi emang teman-teman tuh harus benar-benar ya pelajari ya. Yang tadi pertama itu emang kenali semua yang ada di engine room. Iya, yang di lingkungan kita tuh harus dikenali sih. Di engine room. Kalau CO2 kan memang adanya kan di main deck tuh. Iya. Itu juga sama. Kita juga harus tahu semuanya. Terus kabar atau BE atau EEBD itu kan berhubungan dengan EEBD. Iya, betul. Pasti akan ditanya juga ini.
karena itu penyebab lift saving equipment di kapal. Iya. Terus nanti ada juga ditanya masalah man overboard, masalah drill segala macam. Jadi memang banyak, tetapi KIA itu kalau memang sudah ngelihat kita mampu di jawaban pertama, biasanya yang di belakang-belakangnya nggak akan terlalu ditekan banget. Oh iya benar. Oh ini orang bisa komunikasi dengan bagus, bisa ngomong dengan bagus, bisa menjelaskan dengan bagus. Saya masih ingat beberapa kali KIA bilang dulu di Aramco sering terjadi. Oke, azan, kita akan tunda dulu, kita sholat dulu. Iya Pak. Ya, sholat dulu teman-teman. Ntar kita lanjut lagi. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut lagi. Jadi udah sampai di human error. Itu kenapa itu biasanya, Bas? Ya karena kan di Aramco dulu karena orang susah komunikasi, makanya sering terjadi insiden gitu loh. Insiden? Iya betul. Karena mungkin dari captain atau chief mate atau second mate atau chief engineer kasih order ke kru, ke oiler atau ke AB, AB-nya kurang tangkap apa yang dimaksud, nggak ngerti, akhirnya bisa terjadi human error tadi Pak. Ya ibaratnya miscommunication. Makanya dengan adanya exam ini untuk mengantisipasi supaya hal itu nggak terjadi lagi. Nah gitu teman-teman. Ada lagi nggak yang biasa ditanyakan oleh QA? Sebentar, saya tadi terus ini aku masih ingat nih, dulu pernah dikasih sama port engineer untuk belajar masalah exam itu ada beberapa chapter nih. 20 chapter. 20 chapter. Lumayan banyak teman-teman. Jadi oke, sebutin aja deh. Nomor 1 itu kalau mau nih, silakan catat. Teman-teman catat, penting banget nih. Buat yang di khusus engineer ya. Iya, khusus engineer. Jadi nomor 1 itu yang dulu suruh pelajari itu kayak fuel bunker prosedur itu kan. Dari dokumennya sama praktikalnya. Terus perfecting pump. Nomor 2, nomor 3-nya critical spare part on board as per IMO. Nomor 4 nih, bener kan, EBD sama SCABA nih. Item apa aja yang dicek, terus berapa menit pas menggunakan EBD-nya sesuai dengan aturan SOLAS. EBD. Nanti gampangnya saya kasih Pak Putra biar Pak Putra tulis saya di bawah ya. Oke, di mana? Ntar ya pokoknya. Iyalah. Untuk exam ini chapternya bocorannya saya kasih buat teman-teman pokoknya. Iya, pokoknya banyak dah. Nah, terus. Ada oil water. Ininya aja, item itu yang apa singkat-singkatnya aja. Iya. Mungkin nanti teman-teman bisa catat. Ini kayak oil water separator, asper marpol, kan berapa menit, terus berapa waktu, berapa menit ini. Jadi untuk tes tiap bulannya itu berapa kali itu kan. Terus apa saja yang mesti dites. Kayak tadi saya bilang gitulah. Terus CO2 sistem nih, terus fire in engine room tadi CO2 itu kan include tuh. Terus Aramco SMS, Aramco offshore manual ini juga harus dibaca Pak. Iya. Kayaknya saya pernah kirim buku apa ya? Aramco offshore manual itu. Udah pernah kayaknya. Itu juga harus dibaca buat teman-teman, itu wajib banget. Di kapal sih ada, cuma kadang kalau tanya ke chief mate kalau kurang detail dia juga istilahnya tepatnya kadang lupa di mana. Kalau udah punya sendiri bisa dipelajari sendiri kan lebih enak lagi. Oke, terus emergency generator tuh. Emergency generator. Full tank capacity, power capacity. Oke, terus equipment apa aja yang dites setiap minggu dan setiap bulan. Oke, catat teman-teman. Ini penting banget nih buat elektriker nih. Lockout, tagout prosedur. Apa? Lockout, tagout prosedur. Lockout, tagout prosedur. Prosedur. Ini penting banget juga. Nanti kalau ada masalah di elektrikal ini juga harus di-explain karena ini harus tahu juga cara ngisinya bagaimana, terus sertifikatnya berapa lama itu kan. Itu harus tahu. Nah, kalau ini ada juga yang nomor 12 ini risk assessment sama job safety analysis. Jadi sebelum kerja itu biasakan kalau di sana tuh disuruh bikin toolbox meeting gitu loh. Toolbox meeting. Nah, harus ada toolbox meetingnya. Itulah kayak
oh mau kerja nih, apa yang di prepare, apa yang di itu harus ada. Oke. Terus ada lagi? Terus ada juga kalau untuk engineer nih, ada juga prosedur sebelum membersihkan sama setelah membersihkan si cas. Iya. Itu juga ada formnya nanti di sana harus dibikin juga. Makanya saya bilang ada report, ada record. Nah ini masuk ke report sama record. Nah, Untuk maintenance-nya. Vessel equipment itu penting banget juga. Terus ini safety equipment to be test weekly and monthly. Berarti safety device tadi itu yang harus dites setiap bulan. Itu nanti ditanya sama Kia itu ya? Pasti ditanya. Jadi chapter ini yang dikasih sama port engineer saya kemarin Iya. untuk dipelajari karena ini poin-poin yang paling sering ditanyakan. Oke, poin. Terus engine safety device, shipboard operation, jadi operasinya di mana, Oke. salahnya di mana, ini mau kerja apa, mau apa-apa. Kita sebelum di exam sama KIO sudah harus tahu dulu. Berarti kalau seperti ini, kita juga kadang harus tanya ke chipmate, ke chief engineer, chip kita chipnya apa sih, ininya apa sih, karena kan nggak mungkin juga dong kayak kapal kerubut tahu-tahu buat DP kan nggak mungkin. Iya benar. Kita mesti tahu dulu kan. Betul, Terus juga jangan salah teman-teman, di sana ada kapal yang kayak istilahnya kapal supply tapi digunakan untuk maintenance buoy juga ada. Terus kerubut juga nggak melulu harus kruceng doang atau mungkin bawa orang field service. Tapi kadang juga dipakai kerubut itu untuk kayak membantu kerjanya dari work supply itu. Oke. Kayak maintenance buoy, iya. platform itu kadang ada juga. Ada juga ya. Ada juga keruput yang seperti itu. Oke. Ada lagi? Terus ada oil spill prosedur. Oil spill prosedur. Terus marine department emergency response plan. Jadi kita kalau terjadi apa-apa, nah ini gimana nih? Itu juga harus tahu. Kita lapornya ke siapa? Iya. Prosedurnya bagaimana? Kalau ada trouble bagaimana? Terus ada juga nih walk around offshore Aramco offshore facility. Itu ada 20 chapter. Ini penting banget kalau teman-teman mau datang ke Aramco, mau exam. Poin ini yang kemarin dikasih sama saya punya port engineer untuk dipelajari dan kemarin hampir semuanya ditanya. Oke. Hampir semuanya ditanya. Ini penting banget ini. Oke. Nanti saya kasih ke Pak Putra aja. Oke, nanti gua langsung taruh di description ya, description biar nanti teman-teman bisa copy paste lah ya. Iya, copy paste terus satu-satu dicari bahan materinya apa, diringkas, terus juga cari videonya kan banyak tuh di banyak, banyak sekali ya. Itu untuk persiapannya. Jadi kalau insya Allah kalau ini bisa, pasti semuanya bisa. Oke, sip. Terus yang paling terakhir, yang paling penting, jangan lupa berdoa, minta izin ke orang tua, ke istri, anak saudara kalau kita datang ke sana itu. Iya. Memang mau nyari rezeki untuk keluarga di rumah. Betul. Doa restu teman-teman. Saudi itu tempat yang aneh Pak. Anehnya apa nih? Begini, saya ketemu beberapa kapten, dia belum datang ke sana karena dengan besaran nominal gaji, dia cerita ke orang, saya mau di Aramco, mau di ini, sesumbar sana sini lah. Tapi pada saat mau exam, saya pun percaya ini orang bisa, pasti lolos. Tahu-tahu pas mau exam sakit, dipulangin lagi. Iya, benar. Saudi ini tempat spesial, kita nggak bisa sombong-sombong sama sesuatu. Iya, pokoknya kalau di Saudi itu Aramco, pokoknya sekitaran Arab Saudi lah, tempat yang negara yang sangat sakral ya. Iya, kalau buat orang Muslim. Iya, buat orang Muslim, gitu ya kan. Karena emang kita jangan sombong, jangan sesumbar, gitu. Tapi yang penting kita pede. Gitu, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Yang penting kita pede aja, tetap yakin gitu, dan minta doa restu sama keluarga. Pokoknya itu yang intinya. Jadi buat teman-teman pelaut jangan ragu untuk berlayar mencoba ke Aramco ataupun berlayar ke sana. Yang penting kita modalnya apa tadi Bas? Modalnya percaya diri, pede. Yang kedua bahasa. Yang ketiga tidak perlu sombong. Yang nomor 4 itu
pasrahkan saja sama Tuhan, jalan ngatur Tuhan, insya Allah pasti kita bisa. Nah, gitu teman-teman, tetap semangat terus buat pelaut Indonesia yang mau berlayar ke Saudi Aramco. Dan gue juga doain buat teman-teman semuanya yang nonton ini berangkat ke Saudi Aramco. Amin. Gitu. Ini juga nanti Bas Air juga nanti akan ke Saudi Aramco lagi nanti. Nanti gue akan antar beliau ke bandara, ya kan? Ya oke teman-teman semuanya, jadi tadi sedikit lobet tapi gua akan closing aja karena emang sudah mau closing. Ya Mas ya, udah mau closing. Jadi terima kasih yang udah nonton semuanya. Jangan lupa di subscribe dan di like dan di share ke teman-teman semuanya, ke teman-teman pelaut seluruh Indonesia. Jadi tetap semangat dan nanti Bas Air akan mengirimkan kisi-kisi buat di Aramco ya Bas ya. Nanti gua akan copy kasih di kolom description, nanti teman-teman pelaut bisa copy paste aja ya teman-teman ya. Oke gitu aja, gua Putra dan Bas Air, salam Pelaut Indonesia. Jaya. Jaya.